kita akan mendengarkan kesaksian dari Bu Hana. Silakan. Shalom, selamat siang saudara-saudara. Tanggal 18 Maret kemarin kami satu keluarga kena COVID semua ya. Dan saya ingin ceritakan kondisi latar belakang keluarga kami, kesehatannya. Suami saya itu mengalami stroke sudah 10 tahun. Dia stroke sumbatan di saraf-saraf otaknya sehingga dia itu mengalami kesulitan tidak bisa membaca menulis dan juga sulit untuk berbicara, bukan karena motoriknya tapi secara kognitif ya. Dan stroke-nya ini membuat dia sering mengalami serangan, pasukan oksigen di otaknya berhenti sehingga dia beberapa kali itu mengalami itu anfal ya, sering dibawa ke rumah sakit, hampir kaku, hampir ya jatuh begitu, tapi Tuhan selalu tolong. Itu yang saya alami di awal-awal suami saya itu mengalami stroke. Jadi kondisi dia ini komorbid ya saudara. Terus sedangkan anak saya David itu masih umur 28, tetapi dia dilahirkan dengan penyakit thalassemia mayor. Jadi dia itu sejak bayi umur 5 bulan transfusi darah terus setiap bulan sampai hari ini. Dan transfusi darah yang begitu panjang ini sudah mengakibatkan empedunya dia diambil separuh karena pembengkakan. Terus baru-baru ini tahun lalu dia juga kena komplikasi diabetes. Pada saat diketahui diabetesnya itu sudah 500 ya gula darah. Terus sama dokter dikasih insulin. Nah itulah waktu suntik insulin sendiri untuk pertama kali kami kan tidak mengerti ya. David ini sempat mengalami juga hampir meninggal waktu awal September itu. Karena dia menyuntik insulinnya terus tidur, tidak ada yang tahu bahwa dia itu ngedrop gula darahnya tidak sadar. Tapi jam 7 pagi itu Tuhan ini menyelamatkan pada waktu yang tepat. Tahu-tahu waker di kamarnya yang selama ini tidak pernah berbunyi, itu berbunyi terus menerus. Pertamanya saya berpikir mungkin David, tapi ini waker bunyi terus ya. Waktu itu saya sudah mau masak, akhirnya masuk ke kamar dia untuk melihat. Ternyata David sudah tidak bisa dibangunkan. Dia itu sudah, wajahnya sudah putih, mulutnya sudah terkatup rapat. Udah dibangunin nggak bisa. Saya langsung punya perasaan intuisi, ini ada sesuatu yang buruk terjadi. Dan saya panggil nama Yesus, Tuhan Yesus, tolong David, Tuhan Yesus, tolong David. Dan saya dengan panik saya bisikin di telinganya, David panggil Tuhan Yesus, David panggil Tuhan Yesus. Itu saya melihat dengan mata kepala sendiri ya di depan mata, dan juga susternya kakak saya yang ikut masuk ke kamar, mulutnya dia yang putih itu berubah warna menjadi merah. Mulut yang jadinya terkatup rapat itu akhirnya mulai berkecap-kecap, dia mulai bergerak. David hidup lagi ya, itu bulan September, dan sempat satu hari di UGD walaupun gula darah sudah diinfus, sudah naik, dia tetap kehilangan kesadaran. Kami sempat berpikir, dokter pun sudah takut memikirkan kemungkinan koma ataupun kerusakan otak dan lain sebagainya. Tapi itu mujizat Tuhan. Dan hari itu, sore itu jam 6 sudah mau dimasukin ICU. Sekali lagi saya minta menawar pada dokter, dok, izinkan saya berdoa dulu buat anak saya sebelum anak saya dibawa ke ICU. Bukannya saya nanti nggak bisa jaga, dok, izinkan saya doa dulu. Itu saya doa, saya nangis, Tuhan tolong beri kesempatan kedua untuk kami mencintai David, untuk kami membahagiakan David. Waktu itu seperti di penglihatan ya, Tuhan Yesus menghidupkan ayat Alkitab, Ibu inilah anakmu, yang Tuhan Yesus membangkitkan anak muda yang mati hidup lagi ya, Ibu inilah anakmu. Ya itulah, seperti itu saya alaminya. Seperti Tuhan Yesus berkata, Ibu inilah anakmu. Terus David itu, tahu-tahu saya lagi berdoa sambil menangis itu, dia buka mata, dia lihat, terus dia melihat saya doa. Dan jam 11 malam, dia
kesadarannya pulih, dia ditanya suster, namanya siapa? David. Ini siapa? Mama. Itu, puji Tuhan, kami mengalami mujizat ya. Nah, tadi kan ada Bapak Stephen yang mengalami sakit bertubi-tubi. Begitu juga Pak yang saya alami dengan keluarga saya. Sakit stroke, sakit thalassemia, diabetes. Dan sudah berapa kali kami itu melewatin lembah-lembah kegelapan, bayang-bayang maut. Suami saya hampir meninggal karena stroke-nya. Bahkan sempat di satu KKR Benihin, bukannya dia sempat didoakan kesembuhan. Di atas di tribun Benihin belum datang, dia sudah nafasnya sesak tersengal-sengal, harus dibawa ambulan ke UGD. Itu yang kami alami. Tetapi sampai hari ini suami dan anak saya selamat. Dan kemarin tanggal 18 Maret ini sekali lagi kami mengalami pukulan yang sangat berat. Waktu itu suami saya batuk terus ya 2 hari. Terus anak saya bilang tidak ada salahnya Mak untuk swab supaya ini aman, Papa ini batuk biasa atau COVID begitu. Kami tidak menduga ya hasil sore itu ternyata suami saya, David, dan anak saya yang cewek semuanya, tiga-tiganya itu positif. Ya, terpukul saya karena COVID itu kan kita tahu ya kalau menyerang orang komorbid itu ganas sekali, dan mereka berdua ini orang yang termasuk fisiknya lemah. David sudah mengalami banyak hal, masalah HP, diabetes dan sebagainya yang saya ceritakan tadi. Jadi kami ya seperti mimpi buruk ya, tahu-tahu divonis COVID seperti itu. Tapi saya waktu itu bersyukur ya Tuhan itu memberikan pimpinan, ada pengaturan Tuhan yang baik. Walaupun saya syok, walaupun saya kaget ya, saya cepat bertindak. Saya beresin baju-baju mereka berdua, bawa tas, langsung saya minta surat rujukan sama dokter untuk masuk rumah sakit COVID. Saya masuk ke ruang dokter tuh jarak jauh, berdiri gitu aja 1-2 meter. Dok, positif semua nih. Yang 2 ini komorbid dok, saya minta surat rujukan masuk ke rumah sakit COVID. Jadi kalau memang keluarga kita ada yang komorbid, lebih baik langsung ya untuk ke rumah sakit supaya bisa ditangani. Nah, akhirnya singkat kata, itulah saya sampai di rumah sakit Kelapa II COVID. Seperti mimpi ya, ditangani COVID-nya, dicek-cek itu. Akhirnya jam 10 malam saya dikasih tahu sama dokter, suami dan anak saya harus diopname dan saya pulang bersama anak saya yang cewek. Ya, waktu pulang itu kami kan tidak bisa kunjung-mengunjung ya. Ada kekhawatiran bagaimana suami saya, bagaimana anak saya, bisakah mereka hadapi, bisakah mereka kuat. Terutama suami saya batuknya parah. Sebelum masuk ke rumah sakit COVID itu kan dia makan dulu. Makan aja dia sudah tersengal-sengal ini. Udah makan, udah dengan makanan di mulutnya dia batuk-batuk tersengal-sengal dan saturasinya sudah mulai menurun ke 93. Itu saya sempat khawatir ya. Tapi ternyata pimpinan Tuhan itu bagus dan tepat. Di rumah sakit sana begitu masuk langsung diinfus, di oksigen, dikasih segala macam obat. Besok pagi David berbicara bahwa papanya sudah mendingan, batuknya berkurang. Ini termasuk pertolongan Tuhan yang ajaib ya. Bagaimana tadinya batuknya itu parah sekali waktu di rumah, tapi di sana dengan cepat suami saya ada pengaturan Tuhan yang baik, dia bisa dipulihkan dengan cepat, hari demi hari, 5 hari itu udah membaik. Bahkan David mengalami perjumpaan dengan Tuhan di rumah sakit COVID itu. Nah, dia mau nggak mau kan tidur terus di sana ya, banyak yang telepon dia untuk mengajak dia baca firman, untuk mengajak doa. Dan dia bilang, di sini mah David itu mengalami Tuhan lagi, David dibangkitkan lagi. Justru secara kesehatan, secara fisik, secara emosional, secara rohani, dia mengalami pembaharuan. Itulah yang kami alami. Dan waktu di rumah, saya dan anak saya Iva juga minum obat dari Kemenkes ya, itu. Dan juga banyak didoain oleh teman-teman, saudara-saudara seiman, dan dikasih rohanku juga.
kami mengalami pemulihan dengan cepat. Terus juga pemulihan keluarga, karena waktu berpisah satu sama lain, saya jadi merasakan ya, ada rumah, ada apapun, itu tak berarti tanpa kesehatan. Dan apapun yang ada di dunia ini tak berarti tanpa keluarga. Disitulah kasih dibentuk oleh Tuhan. Ada pemulihan hubungan antara suami dan istri dan anak. Akhirnya, 1 minggu, saya mendapat telepon dari rumah sakit untuk boleh menjemput suami dan anak saya pulang. Dan itu adalah hari kemenangan bagi Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan keluarga saya yang isinya orang-orang lemah, baik komorbid, banyak sakit penyakit, pergumulan sakit yang sudah panjang puluhan tahun. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Justru di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan sempurna. Kami mengalami Tuhan di dalam segala kelemahan kami. Saya melihat bagaimana suami saya dan anak saya bisa dipulihkan dengan cepat. Dan 10 hari kami swab lagi, kami berempat dinyatakan sudah negatif, puji Tuhan, amin.